Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam materi mata kuliah sistem dan regulasi pemilu. Materi kuliah ini mengupas dan mendiskusikan berbagai persoalan maupun konsep-konsep di dalam sistem dan regulasi pemilu. Kali ini saya akan menyajikan atau menghantarkan kajian kita terkait dengan kerangka regulasi pemilu. Materi akan terdiri atas 3 isu. Yang pertama adalah arti penting regulasi pemilu. Yang kedua, secara sekilas saya akan menyajikan mengenai standar demokratis pemilu yang berlaku secara internasional. Dan yang ketiga adalah konsep dari jenis-jenis regulasi pemilu. Yang pertama dulu mengenai arti pentingnya regulasi pemilu. Mengapa regulasi pemilu itu penting? Ada beberapa pertanyaan yang saya akan hadirkan. Saudara-saudara, bayangkanlah jika pemilu itu tanpa ada aturan mainnya. Bayangkanlah atau sebutlah bahwa pemilu itu tanpa ada undang-undangnya, tanpa peraturannya, tanpa aturan-aturan lainnya. Apa yang kira-kira bakal terjadi jika pemilu tanpa ada peraturan, ada aturan mainnya? Bagaimana mungkin KPU bekerja, ya, atau penyelenggara pemilu lain bisa bekerja, peserta pemilu, bagaimana pemilih memilih, dan bagaimana pula dari A sampai Z pemilu itu akan berjalan, akan dikelola, akan ditempuh, ya, tanpa adanya aturan. Jawabannya, saudara juga pasti bisa menebak, muskil pemilu digelar tanpa adanya aturan atau regulasi. Ya. Sama muskilnya menyebut negara demokrasi tanpa adanya pemilu atau tanpa menggelar pemilu. Ada adagium yang dikenal secara luas di kalangan para teoritisi maupun ahli pemilu dan juga adalah penggiat pemilu bahwa there is no election, there is no democracy. There is no democracy, there is no election. Jangan pernah disebut sebagai negara demokrasi jika tanpa ada pemilu, dan sebaliknya juga jangan pernah menyebut demokrasi ya jika tidak ada pemilu, dan janganlah ada pemilu di negara yang tidak demokratis. Itu adagium yang mapan yang diakui oleh semua orang, terutama mereka yang berkiprah di urusan-urusan pemilu. Nah, regulasi bukan hanya tidak penting kalau begitu ya, melainkan mutlak dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Itu dasar dari rangkaian bahasan topik ini ya. Tidak mungkin pemilu tanpa ada aturan, ya, karena sulit dibayangkan. Nah, kalau dianggap mutlak, di mana letak pentingnya atau di mana letak kemutlakannya sehingga kita harus ada aturan main di dalam penyelenggaraan pemilu? Nah, ada beberapa perspektif yang akan saya hadirkan mengenai soal ini dalam kaitan dengan di mana letak kemutlakannya. Setiap pemilu harus ada aturannya. Pertama adalah ius naturalis dan lex naturalis atau ius naturale lex naturalis. Ini konsep yang sangat dikenal di dalam kasana ilmu hukum, bahwa ius naturale adalah praktek hukum yang didasarkan atas nilai-nilai intrinsik kodrat manusia. Dalam kodrat setiap manusia itu selalu melekat soal ini. Nah, semua orang memiliki hak yang melekat, diberikan oleh Tuhan dan bukanlah oleh pengaturan undang-undang. Ini sama dengan ketika kita bahas mengenai hak asasi manusia,
Karena hak asasi manusia itu bukan pemberian undang-undang, bukan pemberian negara, dan itu melekat pada setiap diri manusia karena itu adalah berkah Tuhan yang diberikan, yang dianugerahkan kepada setiap manusia, dan itu melekat pada setiap individu dimanapun, bukan dibatasi, ya, tidak dibatasi oleh karena etnis, agama, suku bangsa, daerah, warga negara, dan seterusnya. Ya, dan itu demikian juga hak hidup gitu, dalam konteks di mana setiap orang secara intrinsik memiliki hak dari kodrat manusia itu. Pada masa ketika manusia misalnya belum beradab, tidak seperti sekarang, hubungan antar manusia itu diatur oleh sistem hukum kodrat alami manusia. Ya, sering juga disebut sebagai hukum rimba, diatur oleh naluriah tiap manusia, dan saat itu berlaku mekanisme manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia adalah serigala bagi sesamanya. Homo homini lupus. Memilih pemimpin karena itu pada masa itu adalah hasil dari penundukan siapa kepada siapa yang lain. Siapa yang menang dan tidak terkalahkan, maka ia adalah seorang pemimpin sampai kapan? Ya, hingga tidak ada lagi manusia lain yang menundukkannya. Kalau begitu, sampai kapan? Ya, kapan-kapan saja sebenarnya. Jika hari ini gitu ya, misalnya saya ilustrasikan begini, dalam tarikh Islam misalnya, di semenanjung Arab ya, di Timur Tengah sana, pada masa Jazirah Arab pra-Islam, itu dikenal zaman Jahiliyah. Nah, pada zaman Jahiliyah itu mereka yang kuat, orang yang digambarkan memiliki pedang yang paling tajam, yang paling lancip, sehingga misalnya kita jatuhkan bulu atau daun di atas kelancipan dari pedang itu langsung terbelah. Rambut pun begitu ya, sehingga ada istilah titian rambut dibelah 7 begitu. Itu adalah gambaran mengenai betapa orang yang akan menjadi ya, pemimpin kabilah, karena kebiasaan sana adalah kebiasaan berkabilah dari satu tempat ke tempat lain, ya, dalam perjalanan untuk bisnis, dalam perjalanan untuk ziarah, dan perjalanan-perjalanan lain gitu ya. Lalu kemudian dia bisa menundukkan orang di situ, maka dia secara otomatis ditunjuk sebagai seorang pemimpin atau ketua di kabilah itu. Kalau dia kemudian dalam memimpin itu kemudian bisa memperluas, lalu bisa menundukkan kabilah-kabilah lain, maka kemudian dia sebagai pemimpin yang lebih luas. Ya, artinya bahwa sampai kapan dia akan menjadi pemimpin? Sampai tidak ada orang yang mampu menundukkannya. Tidak ada orang yang mampu mengalahkannya dengan pedangnya tadi. Kalau begitu, kapan waktu juga dia bisa dikalahkan. Jadi artinya periode dia jadi pemimpin, masa waktu dia jadi pemimpin tergantung pada bagaimana dia dikalahkan atau mampu mengalahkan. Kalau hari ini dia bisa menundukkan, ya, membunuh leher terakhir dari orang, maka saat itulah kemudian dia menjadi pemimpin. Kalau kemudian pada beberapa menit, beberapa jam kemudian ada datang orang yang lebih tegap, yang lebih kuat, pedangnya lebih lancip, lalu menebas kepalanya dia, maka dia juga adalah pengganti dari pemimpin tadi itu. Jadi suksesi kepemimpinannya tergantung pada konsep apa yang sering disebut sebagai primus inter pares. Orang-orang yang secara khusus dimaknai sebagai atau ditempatkan sebagai orang yang paling kuat, orang yang paling hebat, dan ukurannya adalah bukan pada akali tapi pada otot gitu ya, dan pada fisik ya, dan itulah kemudian akan jadi
pemimpin. Sampai kapan? Sampai tidak ada orang lagi yang mampu menundukkannya. Saudara, itu konsep juga berrelevan, ya, relevan dengan konsep tentang kerajaan. Sistem kerajaan atau monarki adalah dibuat oleh seseorang yang kuat sebagaimana gambaran tadi, kemudian berkuasa, kekuasaannya kemudian berluas, dan kemudian dia melebar kemana-mana hingga misalnya 1/3 dari belahan dunia, seperti pada zaman di Mongolia, kemudian di kabilah-kabilah di tanah Arab gitu ya, yang memperluas jaringan, maupun di Eropa sebagaimana Inggris yang kemudian bisa memperluas wilayahnya dengan menundukkan melalui armada-armada yang dia hebat, atau Turki Utsmani yang pernah 1/3 menguasai benua Eropa misalnya, maka itulah jadi pemimpin. Jadi kekuatannya itulah yang menentukan keadaannya. Kekuatan itu nanti berkelindan juga dengan aspek-aspek lain, misalnya teknologi dan seterusnya. Jadi dengan demikian bahwa dalam konsep ius naturale atau lex naturalis, hukum rimba itulah yang bekerja. Hukum itu yang kemudian mengatur segala ihwal tentang kehidupan manusia, termasuk dalam kaitan dengan konsep negara atau kerajaan. Kalau raja itu adalah punya saham paling besar atau mutlak paling besar karena ialah yang mendirikan negara, sedangkan dalam konsep republik negara itu dibikin oleh sebanyak orang, ya, yang jelas bukan monopoli satu orang, dan kemudian itulah cara memilih pemimpin melalui hukum rimba, homo homini lupus. Peradaban akali manusia mengganti ius naturale atau ius naturalis tadi itu, ya, berdasarkan hukum rimba, kemudian ditransformasi menjadi hukum undang-undang atau undang-undang alam, lex naturalis. Termasuk di dalamnya adalah sistem atau konsep dalam memilih pemimpin dan dalam arti yang luas mengelola negara. Itulah kemudian diciptakan hukum alam atau undang-undang alam, yang sebelumnya adalah hukum rimba, hukum yang mengatur tentang kehidupan manusia berdasarkan yaitu tadi, ya, hukum rimba tadi itu. Nah, kenapa kemudian perlunya hukum? Hukum untuk mengatur supaya kehidupan manusia tidak sebagaimana gambaran serigala bagi sesamanya, tetapi berdasarkan akali manusia, ya, yang mengadopsi pada hukum-hukum alam juga sebenarnya. Itu perspektif naluriah manusia, di mana arti penting mengenai hukum, di mana letaknya, ya, pertama adalah perspektif naluriah manusia, kemudian berdasarkan konsep ius naturalis atau ius naturale menjadi lex naturalis. Kedua, prevent the human killing instinct, ya. Jadi untuk mencegah naluri atau insting membunuh manusia, undang-undang itu dibuat, ya, untuk mencegah dari kemungkinan mengaktualisasinya, ya, insting di dalam setiap manusia, ya, sifat untuk membunuh tadi itu. Pada setiap individu melekat sifat purba manusia. Satu di antaranya adalah naluri membunuh. Jika tidak terkelola dengan baik dan beradab, maka ia akan mengembalikan umat manusia dalam situasi dan kondisi homo homini lupus. Apa sih sifat purba manusia lainnya, ya, selain naluri membunuh? Ya, pertama adalah makan dan minum. Ya, naluri makan dan minum karena berkaitan dengan hidup. Karena pada setiap manusia ingin bertahan dengan hidupnya. Manusia dibekali naluri untuk mencegah dari kemungkinan dia dibunuh oleh orang lain. Tetapi pada saat bersamaan dia juga punya naluri untuk membunuh. Ya, jadi naluri yang lain adalah makan dan minum, mempertahankan hidup supaya tidak dia mati gara-gara tidak makan dan tidak minum.
Yang kedua, selain makan dan minum adalah kebutuhan seks. Karena kebutuhan seks itu adalah bagian dari naluri manusia yang tidak bisa dihilangkan. Yang hanya mungkin adalah dikelola. Itulah kemudian ajaran agama melarang adanya zina, melarang adanya hal-hal lain lah, ya aturan-aturan yang sudah ditentukan, gitu ya. Adanya norma-norma dan segala macam, itu adalah untuk mengelola supaya sifat naluriah manusia itu tidak terkesampingkan. Jadi sifat naluriah sifat purba manusia selain naluri membunuh, tadi makan dan minum, yang ketiga adalah bermain seks atau seks ya. Nah, itu semua adalah yang tidak mungkin dilepaskan, dan itu yang menyamakan sifat purba manusia dengan binatang atau hewan lainnya, sama seperti yang lain-lain. Ayam, kucing, macan, ya, harimau dan seterusnya itu sama punya sifat itu tadi, sifat purba, maka itu disebut sebagai sifat purba. Makan, minum, seks dan membunuh itu sifat purba manusia yang paling purba. Di samping itu adalah ada satu lagi, ialah sifat berkuasa atau berangkat dari sifat untuk menguasai manusia lain. Itu juga bagian dari sifat atau naluri manusia yang paling purba. Nah, jika tidak terkelola dengan baik dan beradab tadi, maka sebenarnya itu mengembalikan umat manusia dalam situasi dan kondisi homo homini lupus, hukum rimba itu yang bekerja. Karena itulah undang-undang perlu dihadirkan. Untuk apa? Untuk mencegah dari kemungkinan mengaktualisasikannya. Ya, insting purba manusia ialah insting membunuh, insting to kill. Nah, kendatipun kapasitas akali manusia berkembang makin sempurna, artinya makin kesini makin baik, makin terkelola, ya karena naluriah manusia yang tidak mungkin dihilangkan dari manusia itulah, naluri itu tetap ada, memiliki potensi. Hanya saja adalah naluri itu apakah yaitu adalah bahwa potensi aktualnya apakah terekspresikan atau enggak. Naluriah memiliki potensi aktual itu selalu ada. Manusia itu selalu saja ada keinginan untuk membunuh manusia yang lain. Kenapa begitu? Karena faktanya pada era postmodern, ya, pasca modern sekalipun hari ini, masih ada juga pembunuhan-pembunuhan di lingkungan atau sekitar kita. Dan itu berjalan sewaktu-waktu. Ya kan? Karena memang itu tidak bisa dilepaskan. Gitu ya. Kasus-kasus pembunuhan bahkan semakin canggih melalui mutilasi, gitu ya, melalui terencana. Sebagaimana kisah beberapa bulan atau tahun lampau, bahwa di zaman modern sekalipun ini, gitu ya, misalnya seorang koresponden ke koran kenamaan internasional, The Washington Post, itu ya, koresponden di Timur Tengah itu karena berencana untuk menikah, sedangkan dia tinggal di negeri Turki, ya, sedangkan di negaranya dia merasa tidak aman karena kritik-kritik maupun laporan beritanya yang dia sampaikan kepada induk organisasinya di Washington. Maka pada saat dia mau menikah perlu ada surat keterangan. Lalulah dia datang, karena tinggal di Turki, datang ke kantor perwakilan negara itu di Turki, di ibu kota Turki. Begitu masuk masih aman saja, tapi begitu keluar tidak terdengar lagi, dan sejak itu dia lenyap, entah kemana, entah di bagaimanakan. Dengan segala jawaban-jawaban melalui proses-proses investigasi yang rumit dan segala macam, dan alasan-alasan segala macam yang itu semua tidak membuat dia keluar, ya, tidak bisa menjawab kenapa dia tidak keluar dari kedubes itu hingga hari ini. Itu artinya juga manusia masih juga berlaku keji kepada manusia yang lain di era yang sangat modern ini. Nah, karena itu pembunuhan itu bisa terjadi sewaktu-waktu karena
sifat naluriah manusia. Ya, setelah pembunuhan itu kan sebanyak kegagalan orang dalam menerapkan seluruh daya upaya pencegahan, ya, daya tangkal yang bersifat ajaran agama misalnya, ajaran moral, ajaran keadaban itu setelah lewat begitu. Jadi pembunuhan itu adalah pelampauan terhadap sifat manusia yang juga sesungguhnya ingin bertahan hidup gitu. Nah, ini sekedar gambaran mengenai bagaimana insting membunuh dari manusia itu bekerja atau berada. Nah, saya gambarkan sesuai dengan saya mengutip dari ahli ini, di sebelah paling kiri adalah, dan sebelah kanan adalah, sebelah kiri kita dulu, the worst of human traits, ya, sifat terburuk dari manusia. Sifat atau kebiasaan terburuk dari manusia. Yang sebelah kanan, sifat terbaik dari yang terburuk dari manusia. Jadi sebelah kiri adalah sifat terburuk dari manusia, sebelah kanan adalah sifat terburuk dari yang terbaik dari manusia. Sudah baik, tapi ya terbaik dari yang buruk tadi itu. Lalu kita kasih tengah-tengahnya adalah moderat atau di titik temu, itu sifat moderat dari yang terburuk dari manusia. Ya, kita petakan menjadi 3 yang ini begini. Nah, sifat terburuk dari manusia, ya, paling buruk dari yang paling buruk begitu, itu adalah ini perilaku dalam contoh kasus pembunuhan dengan perencanaan. Pembunuhan itu sendiri sudah buruk, ya. Tapi begitu dilekatkan, direncanakan pembunuhan itu, maka itu sudah menjadi buruk. Ya, pembunuhan dengan memutilasi itu juga nyaris sama. Pembunuhan berantai itu adalah sifat dari ini. Artinya sudah buruk, lebih buruk lagi. Membunuh itu sudah buruk, tapi begitu terburuk dari sifat dari pembunuhan itu, maka itu adalah sifat terburuk. Kalau membunuh dengan hanya membunuh tanpa sengaja misalnya, itu sih buruk, tapi juga tidak lebih buruk begitu. Tanpa memutilasi ya juga begitu. Berantai begitu. Kalau saudara hobi membaca karya-karya cerita kriminal detektif dari Agatha Christie, akan kita itu dilarikan ke imajinasi lain mengenai dunia kriminalitas, pembunuhan berencana, pembunuhan berantai. Maka karena terburuk di dalam menghukum kepada mereka yang melakukan pembunuhan berencana, kadar hukumannya juga lebih tinggi daripada sekedar membunuh karena terpaksa misalnya. Gitu. Orang memutilasi tentu lebih buruk, jauh lebih buruk daripada membunuh karena misalnya membela diri. Dalam satu perjalanan dia dihadang oleh para perampok, lalu dia melawan karena dia mungkin ahli dalam seni bela diri, maka kemudian dia mampu menjadi pelawan dari soal-soal yang bersifat pembelaan diri tadi itu gitu. Itu membunuh, tetapi itu apa boleh buat, karena itu jauh lebih baik untuk membela diri daripada dia jadi korban dari pembunuhan. Karena hak kita untuk membela diri juga itu berkaitan dengan hak-hak lain yang penting. Nah, saudara-saudara, dalam kaitan dengan itu pula, ya, saya ingin cerita. Pada tahun-tahun 80-an ada seorang guru gitu ya, kepala sekolah di sebuah SMA yang berbasis pada agama, itu karena sesuatu hal lalu dia membunuh istrinya. Nah, istrinya itu orang yang digambarkan juga ya sebagai seorang guru, itu apalah membuat dia kecewa si suami ini,
lalu membunuhnya, suami membunuhnya istrinya tadi. Itu dikerjakan pada malam hari ya, selepas Isya begitu ya. Sementara keluarga ini sudah cukup tua ya, sudah lebih dari separuh baya, anak-anaknya pun sudah sudah nikah dan segala macam, sehingga berdua saja itu dalam satu rumah. Lalu kemudian dia melakukan upaya-upaya yang bersifat kriminal tadi itu. Lalu dia dibunuh melalui proses pemukulan dengan gada begitu. Lalu tidak puas karena khawatir jejaknya akan terlacak oleh polisi misalnya, maka kemudian dia memutilasi tubuh dari istrinya tadi yang berkeping-keping melalui gergaji di situ, dan kemudian dia taruh karung anggota badannya tadi itu. Ya, ini memang keji sekali ya, ditaruh di karung lalu dimasukkan ya. Dalam situasi begitu dia kebingungan mau dibawa kemana ini jasad ya, tubuh dari jasad yang sudah dimutilasinya dia tadi itu. Lalu suasananya gundah sampai tengah malam, dia nggak bisa tidur. Nah, untuk mencapai ketenangan dia ambil air wudhu lalu melakukan sholat begitu. Nah, kebayang bahwa kadang-kadang sifat ketenangan itu akan benar-benar melawan dari sifat kebaikan versus dari sifat naluriah tadi itu. Ya, yang kemudian ya pelakunya ini ya salah seorang kepala sekolah yang cukup ternama pada masa itu, memang dihukum mati gitu ya, karena memang ini sifat purba naluriah membunuhnya tidak terkendalikan, dan pantas karena pembunuhan dengan mutilasi, maka kemudian dihukum mati lah, sepantas sepadan dengan apa yang dilakukannya. Kendati pun dalam masyarakat beradab ya, karena konon ya memang hukuman mati itu tidak menyelesaikan masalah. Buktinya kasus pembunuhan juga masih terjadi. Nah, saudara-saudara, bahwa ini sifat terburuk. Nah, kita ke kanan, sifat terbaik dari yang terburuk tadi itu. Ya, ini sifat terburuk dari gitu, sifat terburuk dari manusia. Sifat terbaik dari yang terburuk dari manusia. Ya. Sudah buruk, tapi masih ada yang lebih baik. Kebencian yang tertanam begitu kuat. Ya, ini sifat naluriah manusia juga sebenarnya. Ya, sifat membunuh manusia ini kebencian, karena ini infrastruktur naluriahnya itu tertanam kuat, kebencian yang tertanam kuat. Iri, dengki, hasut, kisut, macamlah begini, itu iri, dengki. Sifat terbaik dari yang terburuk itu juga mengekspresikan kekerasan. Ya, kekerasan, jadi dendam kesumat. Lalu ada juga sifat terbaik dari yang terburuk dari naluri manusia itu membunuh dirinya sendiri. Suicide, ya, seperti gagasan dari Emil Durkheim mengenai tipe-tipe pembunuh diri gitu ya. Tapi kita tidak akan mengupas soal itu jika jika ada kesempatan lain tentu bisa kita bahas gitu ya. Nah, makanya itu kita tidak boleh ya, menurut saya ya, kita tidak perlu untuk memelihara gitu ya. Memelihara rasa iri dengki. Ya, kalau ini menurut saya ya, kita hingga pada akhirnya menjadi pembenci gitu ya. Misalnya gini, pertama-tama kita tidak suka kepada orang gitu ya. Aduh, susah ya. Kita tidak suka, pertama tidak suka. Itu pertama tidak suka. Lalu tidak suka karena dipelihara menjadi benci.
Tapi di gambaran saya ya, belum tentu juga gambaran orang, apalagi ahli. Itu karena benci yang dipelihara ya terus menerus tanpa ada usaha untuk menghilangkannya, tanpa usaha untuk menyudahinya, benci jadi dendam, ya dendam, gitu. Mulanya tidak suka, yang dibiarkan terus berlarut menumpuk, tidak mencoba untuk menghilangkan, mengenyahkan dari sifat diri setiap orang, dari diri seseorang, maka jadi benci. Benci yang kemudian dipelihara terus menerus jadi dendam. Ya, dendam lama-lama ini jadi kesumat. Gitu. Kalau sudah dendam kesumat, saudara-saudara, faktor-faktor lain ya akan begitu gampang. Akan begitu gampang. Ya, misalnya kalau ada orang yang kita kesumati karena benci, karena tidak suka jadi benci, benci jadi dendam, dendam menjadi kesumat. Kalau kemudian terus menerus ya kesumat jadi senang ya kalau kita lihat dia susah. Senang kalau orang susah. Gitu. Kalau dia celaka, ya dia celaka, kita senang. Gitu. Nah, kalau dia mati, ya kalau dia mati, kita jadi senang. Inilah saudara-saudara yang menurut saya digambarkan dalam tradisi Islam, misalnya di dalam tubuh kita terdapat segumpal darah yang berbentuk daging. Ketika segumpal darah atau daging tadi itu baik, maka perilaku kita akan baik, dan sebaliknya. Ya, apa itu? Ialah kolbu, jiwa. Ya, maka orang baik ya jangan sampai orang kalau mau baik jangan dikuasai oleh keadaan kita. Kita harus menundukkan perilaku kita melalui kolbu yang baik. Ya, maka jangan peliharalah rasa ketidaksukaan kepada orang, lalu akan berubah masalahnya jadi benci, benci yang dibiarkan bahkan dirawat itu akan jadi dendam. Dendam terus-menerus tidak terkesampaian, ya, sekalinya kesampaian jadi kesumat. Ketika orang kesumat, nah ini dia. Ini yang paling buruk dalam hidup ini, ya. Ketika kemudian kesumat menjadi kalau dia susah kita senang. Apapun yang dikerjakan oleh orang yang kita benci itu tepuk tangan kalau kemudian dia susah. Wah, repot kalau begitu ya. Masa orang lain yang gembira kita malah susah. Ya, misalnya kalau orang itu susah, kita senang. Ya, tangismu tawaku begitu ya. Ada juga orang yang tipenya tidak senang kalau lihat orang senang. Gitu. Orang itu beli kulkas sendiri, kita yang panas dingin. Gitu. Tetangganya yang beli kulkas segede-gedenya gitu ya, lalu kita malah sedih. Ya kita tidak mau, masa begitu. Orang dia yang senang masa kita susah. Musuhnya kan dia senang, kita senang. Kalau tetangga senang ya kita senang. Kawan kita senang, harus kita rayakan dengan kesenangan gitu. Jangan terbalik, repot. Itu hidup kita nanti akan rusak. Hati kita akan rusak. Hati kita akan jadi orang yang benar-benar merasakan betapa buruknya kita. Nah, saya merasa bahwa kita tidak boleh seperti itu. Saya mengundang juga Anda, kita semua tidak boleh memelihara hal semacam itu. Kalau dia mati, apalagi masa orang mati kita tepuk tangan, nggak boleh. Ya. Maka penting sekali bahwa jangan pelihara
ketidaksukaan, apalagi berubah menjadi benci, lalu dipelihara jadi dendam, wah jadilah kesumat. Nah ini kemudian mempola dalam bentuk 3 ini. Itu menurut saya ya. Boleh jadi berbeda menurut Anda, boleh jadi berbeda menurut siapapun, karena itu penting ya untuk kita pahami bersama-sama. Janganlah jadi pendendam, apalagi sampai mencelakakan orang. Naudzubillah min dzalik. Nah, saudara, kata kunci dari setiap tindakan kriminal seperti yang kita tahu, seperti yang kita pahami adalah ya hanya karena 2 faktor. Karena niatan dan ada kesempatan. Ya, kejahatan kan begitu. Penyelenggara pemilu juga begitu. Kalau mau melakukan pelanggaran kode etik gitu, ya mungkin sejak awal ada niatan dia jadi pejabat di lembaga penyelenggara pemilu karena memang sudah sejak awal punya niatan buruk, ingin memumpuk harta melalui cara yang tidak benar misalnya. Tetapi niatan saja tidak cukup, karena niatan itu bisa ditundukkan melalui aturan-aturan yang ketat gitu ya, mencegah dari kemungkinan adanya kemungkinan untuk dia mengekspresikan atas niatannya. Nah itu semua ekspresi dari niatan yang tidak baik tadi itu kan hanya mungkin kalau ada kesempatan. Nah kesempatan itu yang kemudian dijadikan sebagai arena untuk melakukan niatannya tadi. Ya. Karena itu, saudara-saudara, bahwa penting untuk dipahami bahwa aturan itulah yang kemudian menundukkan, menutup segala kemungkinan niatan atau mengubah atau mentransformasi niatan buruk menjadi tercegahkan. Dan kemudian didukung oleh tidak adanya kesempatan, menutup serapat mungkin adanya niatan yang diekspresikan melalui kesempatan yang tersedia. Itulah maka memang sistem hukum itu harus dapatnya merapat, membesarkan niatan yang baik, menutup kesempatan yang mungkin akan dilakukan oleh mereka yang punya niatan. Ya, kalau etika itu pada aspek besaran niatan, karena kesempatan bisa saja bisa saja dikesampingkan, tetapi niatan berangkat dari diri sendiri. Kalau niatan itu istilahnya adalah impulse from within, ya. Kalau kesempatan itu impulse from without, ya. Itu niatan kesempatan. Gitu. Baik, berikutnya. Nah, ini pertanyaan yang sangat reflektif. Apakah pemilu itu melalui tahapan-tahapannya, ya, pemilu melalui tahapan-tahapannya itu, melalui tahapan dan non-tahapan tadi itu, dapat juga membuka niatan dan kesempatan. Apakah pemilu itu membuka niatan dalam setiap tahapan maupun non-tahapan dan juga kesempatan? Di mana kalau begitu, di mana letak kemungkinan niatan dan kesempatan? Saya meyakini saudara-saudara bahwa pemilu itu membuka niatan dan membuka kesempatan bagi mereka yang berbuat kriminal misalnya, atau dalam batas yang lebih lunak melakukan pelanggaran kode etik misalnya. Jelas, kenapa pemilu membuka niatan dan kesempatan? Karena dalam seluruh permukaan pemilu ya selalu ada kemungkinan orang untuk berbuat yang tidak benar, melakukan pelanggaran kode etik misalnya, melakukan tindakan kriminal misalnya. Karena seluruh permukaan tahapan dan non-tahapan pemilu itu memang terbuka untuk diapasajakan melalui tahapan dan non-tahapan tadi, sehingga seseorang yang memang sudah dari sononya itu celutak begitu, ya istilah saya aja, itu ya memang akan terekspresikan karena begitu banyak sumber-sumber yang dia bisa mainkan, sumber daya uang, sumber daya pengaruh yang dia bisa perjualbelikan. Contoh saja, pada waktu saya menangani di DKPP ya sebagai ketua tim verifikasi,
satu di antaranya, tentu saya tidak sendirian karena ada tim yang lain. Kalau ada surat yang masuk lalu kemudian kita sembunyikan saja, itu akan bernilai uang itu. Ada bahkan beberapa bupati menyurati kepada DKPP untuk mengamankan ketua penyelenggara ini karena sedang proses di DKPP. Itu kalau bagi seseorang atau saya yang punya niatan buruk, saya bisa menguangkan itu kesempatan. Misalnya disposisinya ya nggak usah disposisi lah. Berkasnya yang masuk itu dianggap tidak ada aja. Saya bisa memerintahkan kepada bagian penerimaan surat untuk dimusnahkan misalnya. Karena itu dulu saya bikin sistem agar itu tercatat semuanya, saya bisa perintahkan saja. Tetapi kalau itu yang dilakukan, ya berarti memang niat buruk saya terkesampaian. Ya itulah kesempatan. Nah, etika melingkupi atas niatan dan kesempatan. Sudah lampau gitu ya. Karena misalnya hukum bisa dikadali gitu ya. Kalau hukum itu kan evidensi, bukti. Kalau kemudian itu kita cincai-cincai, ya kan bukti nggak ada, kan bisa. Tapi karena dalam diri sanubari tidak ada maksud untuk berbuat jahat, saya masih punya Tuhan yang selalu mengamati kita, maka ya niatannya tidak ada. Kesempatan bisa dibikin bagi saya misalnya ya. Tapi karena memang tidak mau, tidak berkehendak, karena takut dosa, ya, karena selain hidup kita, manusia bisa ditipu, sedangkan Allah tidak bisa ditipu gitu ya, maka kemudian tidak timbul antara niatan dan kesempatan. Kesempatan bisa dibikin, sangat bisa dibikin. Tetapi kalau niatan sudah begitu dalam, merasuk dalam sanubari kita, apalagi masih takut dengan dosa, maka kemudian itu bisa ditundukkan. Orang yang beriman tentu akan mendahulukan hatinya. Manusia sekali lagi bisa ditipu, manusia sekali lagi bisa direkayasa. Tetapi kalau kita sudah masuk ke dalam sanubari terhadap seluruh proses yang terjadi dan kita menguasai seluruh keadaan, maka itu niat dan kesempatan bisa hilang. Tapi poin besar di soal ini adalah bahwa yang namanya pemilu itu membuka sekali adanya niatan, karena di situ jabatan selalu akan begitu. Ya. Jabatan selalu akan memiliki ya paralelnya dengan kesempatan. Gitu. Baik, berikutnya dalam faktanya, ya karena itulah kemudian dalam faktanya, dalam setiap pemilu itu selalu ada kekerasan. Nyatanya pemilu juga ada kekerasan, bentrokan, bahkan menunjukkan kumulasi pembunuhan. Di beberapa wilayah kita, meskipun dari tahun ke tahun makin berkurang, tapi yang terakhir juga di beberapa daerah di wilayah tertentu kita, kantor KPU digeruduk, ya, lalu dimusnahkan, dibakar hingga rata dengan tanah. Di suatu waktu karena calonnya merasa dicurangi, antar suku perang begitu. Jadi peranglah suku antar suku. Itu kemudian terjadi pembunuhan, ya, nyawa melayang. Pemilu kita terutama pilkada pada bagian tertentu masih menunjukkan seperti itu. Kenapa? Karena orientasi orang itu dalam pemilu itu merasa bahwa pemilu itu bagian dari kompetisi antar suku, antar kelompok, antar etnis, antar agama, gitu ya. Emil Durkheim itu membagi representasi menjadi dua, ya, representasi berdasarkan orang
dan representasi berdasarkan gagasan. Ya, kalau ini kita tarik dalam konstruksi pilkada misalnya, ingin menunjukkan bahwa beberapa pilkada kita masih seperti itu, alih-alih pilkada, pemilu juga masih seperti itu, maka walaupun nuansanya terus berkurang gitu ya, kalau di masyarakat yang masih melihat atau orang masih melihat begini. Tadi Emil Durkheim mengatakan bahwa representasi itu ada dua. Representasi berdasarkan orang, ya. Representasi berdasarkan gagasan atau ide, gagasan. Kalau representasi berdasarkan orang, memilih pemimpin, apapun pemimpin itu, asalkan orang saya, orang kita, maka itulah yang akan dipilih. Asalkan orang itu adalah orang saya, seagama dengan saya, sedaerah dengan saya, seetnis dengan saya, apapun saya akan memilih dia. Ya, itu representasi berdasarkan orang. Kedua, representasi berdasarkan gagasan. Kendatipun dia bukan seagama dengan saya, tidak sekeyakinan dengan saya, tidak sedaerah dengan saya, tidak seetnis dengan saya, karena gagasannya itu baik, masuk akal, ya, logik, programnya oke, gitu ya. Betapapun dia tidak seagama dengan saya, seetnis dengan saya, sedaerah saya, maka saya akan pilih dia. Itu representasi berdasarkan gagasan. Nah, bagaimana menjelaskan soal ini dengan soal-soal mengenai adanya itu pemilu, pilkada? Maka ketika kemudian pilkada berlangsung, itu jadi apa? Jadi kompetisi orang, bukan kompetisi gagasan. Kalau kompetisi gagasan, mengadu gagasan. Ada satu adagium yang sangat baik, bahwa pemilu itu sebenarnya atau pilkada adalah kongres gagasan. Kongres gagasan. Kongres yang menautkan dari gagasan-gagasan yang ada. Itulah konsep yang diadopsi dari John Stuart Mill mengenai marketplace of ideas gitu. Jadi pemilu itu adalah gagasan, pasar gagasan. Tempat di mana orang mencurahkan, menyampaikan gagasan, mengadu gagasan, mengasah gagasan, berdebat tentang gagasan. Itu tingkat peradabannya jauh lebih baik daripada representasi berdasarkan orang. Ya, orang siapapun, ya kalau bagus karena bukan orang saya, orang gitu, gitu ya. Ya itulah. Akhirnya jadi kacau. Maka pembunuhan ya, akibat dari kompetisi berdasarkan orang, akhirnya apa? Pemilu atau pilkada jadinya kompetisi antar orang karena kesamaan agama, kesamaan politik, ya, dan kesamaan asal daerahnya. Kadang-kadang kompetisi antar agama, gitu. Nah itu menurut saya tidak sehat. Kita mempertimbangkan memilih orang itu karena semata orangnya, ya, satu faktor dari identitas ya, primordial. Nah itu yang tidak sehat gitu ya. Nah saudara, bahwa kita mudah-mudahan dari waktu ke waktu ya, sifat naluriah manusia ya, yang seluruhnya itu buruk bisa hilang melalui apa? Melalui pengendalian, ya, niatan dan
memilih pemimpin berdasarkan gagasan, tidak lagi berdasarkan orang. Orang bukan tidak penting. Based on persons itu terkait dengan kapasitas, integritas, potensi-potensi yang bersangkutan. Ya, tetapi haruslah maju menjadi gagasan. Memilih orang berdasarkan gagasan. Begitu. Saudara-saudara, saya akan lanjut dan ini dia. Bagaimana aturan pemilu mampu menutup rapat-rapat niatan dan kesempatan? Itu masalah. Rapat-rapat menutup niatan. Atau paling enggak mentransformasi niatan menjadi niatan baik, niatan buruk menjadi niatan baik. Tentu harus ada dalam diri kita sikap. Dan bagaimana kesempatan itu kemudian bisa ditutupi serapat mungkin melalui aturan. Nah, itulah sebenarnya yang saya katakan bahwa ya dalam batas di mana soal pembunuhan, ya, naluri membunuh inilah kemudian harus diperkuat ya melalui ini kesempatan di dalam pemilu melalui pengaturan yang lebih baik. Jangan sampai melalui proses yang kemudian ya terjadi ini naluri ini yang kemudian lebih kuat daripada naluri kebaikan manusia ya, karena sebenarnya naluri membunuh manusia itu bisa dikelola dengan baik melalui apa? Melalui hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan, aturan main. Sebagai contoh ya, sebagai contoh naluri membunuh manusia itu pada zaman sangat-sangat modern sekarang itu melalui proses yang dikelola manajemen dengan baik. Saya mau kasih contoh. Yang namanya olahraga tinju itu sesungguhnya adalah penyaluran dari manusia. Naluri membunuh manusia itu tetap jalan, gitu ya. Naluri manusia itu tetap jalan, tetapi dia dikelola. Ya, dia dikelola dengan baik. Dia mengelola naluri membunuh manusia itu tadi melalui pengelolaan yang baik. Ya, misalnya ada aturan mainnya bahwa tinju itu tidak boleh memukul di bagian bawah dari lawannya. Itu aturan. Ya. Dalam olahraga gulat termasuk olahraga kuno, ya, olahraga primitif gitu ya. Yang itu naluri membunuhnya terasa, gitu ya. Tetapi di alam modern itu tetap dilestarikan, dikelola dengan aturan main, gitu. Dan aturan main itulah yang kemudian menjadi aman. Dan bahkan saudara tahu bahwa yang namanya tinju gulat itu menjadi ajang bisnis. Ya, promotornya yang mengadu antara petinju X, Y, Z itu kemudian dapat bayaran besar. Tapi yang kalah maupun yang menang ya dapat bayaran juga. Lalu semua orang tepuk tangan. Penontonnya juga suka karena naluri manusia sebagai naluri manusia membunuh tadi itu tersalurkan dengan baik dan bahkan menjadi industri, ya, industri pembunuhan, begitulah, maaf istilahnya kasar sekali ya, tetapi itu yang terjadi dan memang itu disalurkan, jangan sampai enggak mungkin itu dihilangkan. Yang ada adalah bagaimana melakukan itu melalui aturan yang disepakati. Andai naluri itu kemudian tidak mampu, misalnya petinju kita Salman Al Farisi beberapa tahun yang lalu meninggal setelah kemudian dipukul oleh rivalnya, lawannya, karena aturannya ditegakkan, lalu kemudian dokter pertandingan juga ada di situ melihat bahwa itu sudah tidak ada maksud saya sesuai dengan kedirian aturan, maka ya keluarganya tidak bisa menuntut misalnya. Ya, itu ada pegulat Rusia ya yang sangat terkenal itu, ya kebetulan seorang muslim yang bertarung, ya itu naluriah membunuhnya itu disalurkan melalui cara yang benar dan bahkan menjadi industri.
pelakunya juga tersalurkan. Nah, tepuk tangan penontonnya yang bisa di replay gitu ya melalui YouTube itu bisa tersalurkan naluri membunuhnya gitu ya. Jadi kata kuncinya adalah pada aturan. Nah, pemilu itu sebenarnya juga ya memungkinkan tahapan-tahapan dan non tahapannya, permukaannya juga membuka adanya niatan dan kesempatan untuk dikelola dengan baik. Karena potensinya juga ada untuk disalahgunakan, begitu. Tinggal bagaimana sifat keadaban manusia lain yang ada itu mampu mengelola dengan baik. Saudara-saudara, yang ketiga adalah persaingan, kepentingan atau kompetisi. Karena saudara tahu bahwa pemilu itu identik dengan kompetisi. Nah, tidak ada individu yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Sifat dasariah manusia itu tidak ada individu yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Tiap-tiap mereka memerlukan bantuan orang lain. Ya, Anda pasti setuju dengan soal ini. Aristoteles ya 385 sampai 322 sebelum Masehi pernah menyatakan pada tiap manusia itu melekat sifat ingin hidup bersama dengan sesamanya. Istilahnya adalah gregariousness, ya, sifat sifat untuk hidup bersama dengan sesamanya karena sifat naluri manusia yang lain. Dia juga bilang bahwa manusia itu adalah hewan sosial, hewan politik, homo socius, zoon politikon. Ya. Inilah yang kemudian melahirkan konsep kerjasama. Kerjasama antar individu, ya, itu menghasilkan kerjasama, menghasilkan integrasi antar manusia, tetapi juga melahirkan di level mikro antar individu, melahirkan kerjasama antar individu, level makro, ya, level mikro dulu ya, mikro itu antar individu melahirkan kerjasama, lalu kalau level makro melahirkan kerjasama antar negara. Karena unit individu juga tidak mampu, dia bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Di level antar negara juga tidak mungkin satu negara akan mampu memenuhi kebutuhan seluruh keperluan warga negaranya itu dalam satu negara itu. Maka menimbulkan ya berkonsekuensi atau melahirkan pada konsep yang disebut sebagai konsep kerjasama antar negara. Maka lembaga-lembaga negara maupun lembaga-lembaga internasional dibuat untuk ya memudahkan manusia dalam rangka menutupi sifat keterbatasan manusia sebagai pihak yang tidak mungkin mampu memenuhi kebutuhannya secara sendiri. Dia harus memerlukan bantuan orang lain gitu ya. Tunjukkanlah kepada saya siapa yang mampu hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Misalnya Anda tinggal di kos-kosan, ya katanya bisa sendiri, tidak mungkin juga. Karena kos-kosan itu nanti Anda makan keluar paling nggak beli mie gitu ya, untuk menyambung hidup, walaupun sendiri gitu ya. Karena nggak mungkin gitu. Dan itu bagian dari manusia yang memang tidak mungkin dia hidup karena diri sendiri dan dia tidak mampu, dia tidak mungkin akan mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri-sendiri. Begitu. Nah, saya rasa itu harus dipahami bahwa kita memang tidak mungkin hidup bersama, hidup sendirian. Sudah barang pasti antar individu di dalam memenuhi kebutuhannya sendiri tadi itu, gitu ya, ya perlu mengharuskan individu itu berinteraksi dengan manusia yang lain. Interaksi-interaksi itu yang merupakan atau bagian dari pengejawantahan karena manusia tidak mungkin mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tadi. Gitu. Ya, interaksi-interaksi itu sudah barang pasti menyerupa dalam apa yang disebut dua hal. Ya, dua hal. Ya, interaksi itu bentuknya ada dua hal.
Pertama adalah interaksi sosial bersifat simetris. Ya. Interaksi sosial yang bersifat simetris adalah interaksi-interaksi yang antar individu itu berjalan secara sejalan, ya, tidak saling bertentangan, gitu ya. Itu simetris, sejalan, konkurens, ya, kongruen, gitu, sejalan. Antara saya dengan Anda sejalan, nah itu bersifat simetris. Antara kelompok saya dengan kelompok Anda, misalnya dalam satu tim, itu sejalan. Itu interaksi yang simetris, gitu. Kalau ada simetris tentu ada asimetris. Ya, interaksi yang bersifat asimetris adalah interaksi yang berjalan tidak sejalan, tidak dalam titik berangkat yang sama, tidak dalam komitmen yang sama, gitu. Ya, itulah yang kemudian melahirkan, ya, menyerupa dalam apa yang disebut sebagai ini dia, dalam rangka apa yang disebut sebagai ini interaksi. Kata lain dari interaksi sosial asimetris adalah konflik, gitu. Ya, kalau begitu konflik selalu berangkat dari interaksi-interaksi, ya, yang bersifat tidak simetris atau asimetris. Gitu. Nah, mengapa konflik? Ya, mengapa konflik? Ada 8 penyebab dari konflik. Pertama, sumber daya. Sumbernya, bukan sumber daya. Sumbernya adalah karena persepsi yang berbeda, karena tekanan yang berbeda, karena nilai yang berbeda. Misalnya perubahan dalam konflik mengenai tujuan beda, kekuatan beda, kebijakannya beda. Itu menimbulkan konflik. Ya, resource and reframe conflict itu berangkat dari proses itu. Ada juga konflik karena poor communication, ya, miskin lah dalam berkomunikasi atau pelit dalam kontak interaksi dengan orang. Ya, kebutuhan yang tidak ketemu, ya, tidak sejalan, intoleran dalam hubungan antar keyakinan misalnya, ignorance, ya, tolak lah begitu ya. Ya, apalagi kemudian lack of empathy, ya, miskin empati gitu, kurang empati, gitu ya, tidak kompromi ini ya, sama dengan tidak kompromi, no kompromis, prejudice, prasangka itu lebih didasarkan pada kecurigaan yang tidak berdasar, gitu ya. Lebih dari prejudice adalah ini yang lebih berbahaya, stereotype. Stereotype itu misalnya kalau ada suku tertentu pasti karakternya begini, ya, dibikin karena mitos begitu ya. Misalnya dulu berlaku bahwa orang Sunda dan orang Jawa tidak berjodoh gitu ya, karena dulu pada zaman Majapahit ada begini begitu gitu ya. Kita memandang orang X tertentu pasti begini, enggak juga. Saya punya pengalaman dengan semua suku bangsa di Indonesia itu selalu manis ya. Ya, padahal urusan saya urusan Bawaslu dan urusan DKPP yang itu adalah sampah-sampah pemilunya begitulah. Tapi nyatanya juga enggak ada masalah itu. Saya malah berkawan saat kemudian saya sudah tidak menjabat apapun di lembaga penyelenggara pemilu, hubungan itu masih terasa baik. Itu berarti saya sudah lepaskan dari prejudice. Di suatu waktu saya ingin cerita, di tahun 2011 akhir lah begitu, saya ikut, istilah kami pada waktu itu adalah checking on the spot pada hari Pilkada. Saya datang ke Malinau, itu ya, itu adalah daerah yang jauh ya. Kalau sekarang masuk dalam provinsi Kalimantan Utara, dulu Kalimantan Timur. Saya memang dari dulu selalu ingin ke daerah-daerah yang terpencil, yang jauh. Ya, saya pernah ke Nias, pernah ke Talaut,
pernah ke Mentawai, pernah ke Seram, pernah ke Aru, ya, pernah ke Bovendigul. Pokoknya daerah-daerah yang menarik bagi saya. Kalau di kota, saya biasa menghindari kalau ada penugasan yang memungkinkan saya untuk datang pada hari H, itu saya suka ke Lembata gitu ya, ke perbatasan dengan Australia sana paling ujung gitu. Ya, itu saya lebih suka begitu. Kenapa? Karena saya ingin memperkaya pemahaman saya terhadap seluruh suku bangsa. Nah, saya kembali ke cerita di Malino tadi, saya datanglah ke 10 km dari pusat kota untuk meninjau pada hari H. Rupanya begitu masuk, selepas dari hutan ke hutan gitu ya, di situ ada portal yang menghadang agar semua orang yang masuk ke desa itu tidak boleh. Saya tanya tim dari saya, Panwas di situ mengatakan kenapa nggak boleh? Karena di daerah ini sedang ada hukuman adat terhadap desa ini karena ada peristiwa entahlah apa begitu ya. Nah, karena tidak boleh, maka Ketua Panwas tempat melaporkan kepada saya, Pak Ketua, bagaimana ini, apakah kita masih akan masuk? Saya bilang, kita masih saja. Nah, saya turun dari mobil, Pak, saya dari Bawaslu, saya akan meninjau ya, proses pemungutan dan penghitungan suara di ini. Iyalah entahlah kenapa, kemudian diizinkan itu yang penjaga di situ. Saya menduga dan memang itu yang dibenarkan oleh tim Panwas di situ, di Malino, bahwa itu adalah Dayak, etnis Dayak. Saya menyangka bahwa etnis Dayak, karena saya punya pengalaman bergaul cukup lama dengan orang Dayak, itu kemudian masuk saja. Saya merasa kalau kita itu punya prasangka baik, hati orang itu akan melihat kita dengan baik. Dan memang terbukti, begitu masuk, di situ ada rumah besar begitu ya. Jadi komunalitas di sana itu rumahnya besar dalam bentuk kayak gadang gitu ya. Lalu TPS di situ banyak sekali gitu ya. Nah, saya masuk ke situ. Aduh, pemandangannya bagus sekali. Nah, saya kemudian diterima oleh kepala suku di situ, malah sampai sekarang masih akrab gitu ya. Saya kemudian diajari bagaimana memperlakukan hutan gitu ya. Misalnya begini, satu di antara yang saya masih ingat. Kalau kita masuk hutan yang kita tidak tahu, ya kepala suku ini kemudian memberi contoh, Bapak ambil itu semacam pohon, ya kemudian potong, lancip, mendatar gitu ya, sudut ya 30 derajat begitu, lalu itu pegang itu pohon itu, lalu kemudian bawalah sampai masuk, ketika kesasar nanti akan balik ke situ lagi. Dan beberapa di antaranya, tentu saya belum pernah membuktikan. Tapi hubungan saya dengan beliau masih akrab ya, masih suka SMS ya, atau WA lah begitu sekarang ya. Baik, saya lanjutkan. Arti penting dari regulasi seperti yang Anda bisa lihat, karena akan merupakan bagian dari konflik kalau kemudian ada masalah. Paling kurang Anda memahami akar-akar penyebabnya, kemudian problem-problem utamanya, lalu adalah efek dari seluruh proses yang terjadi. Sehingga bisa mengkayakan pemahaman Anda. Ya. Nah, saudara-saudara, pemilu adalah institusionalisasi konflik yang diakui secara sah. Dan itu bagian dari masyarakat beradab dalam memilih para pemimpinnya. Pemilu menggantikan cara memilih dengan jalan pedang tadi, sebagaimana gambaran saya tadi. Pemilu juga menginstitusionalisasi, ya, melembagakan dalam arti yang benar, bahwa memilih pemimpin bukan lagi jalan pedang, tetapi adalah jalan rasional. Ya. Itu. Melalui konsep pemilu kompetitif, ya, pemilu secara sengaja memang dirancang sebagai sarana untuk melembagakan konflik di masyarakat politik tertentu, dan hal tersebut sebagai mekanisme perebutan kekuasaan yang diakui secara absah, secara legal gitu ya. Kalau pemilu tanpa konflik malah jadi curiga. Di zaman Orde Baru konfliknya
ya konflik tentang elektoral begitu. Permukaan konflik dalam pemilu, ini istilah saya, permukaan konflik dalam pemilu itu, ini dia. Bagian-bagian apa aja. Ya. Penyelenggara pemilu dilarang, ya permukaan konflik, berbuat salah atau melanggar undang-undang, melanggar kode etik. Gitu. Kalau Anda berbuat salah, itu akan menimbulkan konflik, menimbulkan protes. Di MK, ketika kemudian Anda dipersoalkan, maka proses yang Anda lakukan juga dipermasalahkan. Gitu. Proses penyelenggara pemilu, ya penyelenggara pemilu dilarang untuk berbuat salah. Sedapat mungkin Anda jangan berbuat salah. Kalau berbuat salah, maka itu masalah gitu. Misalnya begini, ada gium. Integritas pemilu itu terdiri atas 3, integritas proses tahapan, yang kedua integritas hasil-hasil pemilu, yang ketiga adalah integritas proses dan tahapan tadi tergantung pada integritas penyelenggara pemilunya. So, kalau begitu, integritas penyelenggaranya, orangnya, penyelenggaranya itu menentukan terhadap proses dan hasil. Di MK kan suka ditanyakan begitu. Ya. Peserta pemilu bersaing dengan menghindari larangan-larangan, kampanye, proses, dan seterusnya. Dan saat bersamaan menaati prosedur dan hukum yang telah ditentukan. Itu permukaan. Para pemangku kepentingan wajib untuk menjaga netralitas, imparsialitas, dan profesionalitasnya supaya tidak dimasalahkan. Kalau dimasalahkan berarti itu konflik. Bagaimana hukum dan regulasi mengatur seluruh ketegangan konflik, perebutan kekuasaan dalam suasana persaingan? Inilah tantangan. Tetapi yang poin penting bahwa itu adalah arti pentingnya regulasi. Seluruhnya itu dipertemukan oleh regulasi, dan regulasi itulah yang akan membuat proses dan hasil pemilu diakui secara absah. Nah, saudara, bagian ketiga adalah perspektif elektoral. Dalam perspektif elektoral, ini ada beberapa pertanyaan yang saya kutip dari lembaga internasional. Ya, pertama adalah apakah perwakilan partai, kandidat referendum, dan kelompok inisiatif pemungutan suara diberikan akses yang tepat waktu dan efektif ke semua elemen proses pemilu, termasuk data yang relevan. Ya, ini perspektif elektoral dalam sisi pengaturan, pertanyaannya seperti itu. Oke. Itu yang pertama ya. Yang kedua, apa kriteria kelayakan pemilih yang diatur dalam konstitusi, undang-undang, dan peraturan? Apakah kriteria tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip internasional mengenai batasan usia, kewarganegaraan, tempat tinggal atau domisili? Itu adalah pertanyaan kedua ya, dalam perspektif elektoral. Yang ketiga, apa persyaratan yang ditetapkan dalam konstitusi dan undang-undang pemilu tentang kelayakan untuk mendapatkan jabatan terpilih? Apakah mereka konsisten satu sama lain? Apakah mereka konsisten dengan prinsip-prinsip internasional tentang hak untuk mendapatkan pemilu tanpa diskriminasi? Gitu ya. Itu pertanyaan ketiga, karena itu bagian dari standar pemilu yang berlaku atau diakui secara internasional. Begitu. Nah, yang keempat adalah apakah peraturan perundang-undangan menetapkan prosedur yang jelas untuk mengajukan keberatan pemilu, gugatannya, protes-protesnya, tindakan hukum lainnya. Ini berkaitan dengan konsep electoral justice system yang harus ada di dalam setiap pemilu. Ya. Nah, karena itulah saudara, ini menjadi hal yang penting untuk secara perspektif elektoral kita perlukan ya dalam pemilu. Berikutnya, bagian kedua, standar pemilu yang berlaku secara internasional. Ada 16 standar pemilu yang berlaku secara internasional. Yang pertama adalah dasar-dasar standar ya bahwa proses pemilu itu diakui secara internasional. Apakah standar ya, apakah pemilu yang diselenggarakan ya dengan dasar-dasar standar itu
diakui yang keberlakuannya secara internasional. Penting ya, karena dasar-dasar itu menegaskan mengenai pemilu yang tidak melenceng dari kesepakatan masyarakat beradab dalam komunitas pemilu yang berlaku secara internasional. Yang kedua, perlunya atau penyusunan kerangka hukum di dalam pemilu. Harus ada kerangka hukumnya. Nanti kita akan bedah lebih lanjut sebanyak ke-16 ini dalam forum tersendiri, dalam bab tersendiri. Sistem pemilu yang jelas, terang, benderang, transparan, akuntabel. Apakah sistem pemilu perwakilan berimbang? Apakah sistem pemilu pluralitas mayoritas? Apakah sistem pemilu campuran misalnya, kombinasi? Batasan-batasan tentang daerah pemilihan maupun unit-unit di dalam batasan daerah pemilihan tadi itu penting ya. Nanti kita akan bicara ke sana. Adanya hak untuk memilih dan dipilih sebagai bagian dari hak asasi manusia. Ya, kemudian bagaimana pengaturan IMBs? IMBs ini lembaga penyelenggara pemilu. Ya. Nanti kita akan didiskusikan. Bagaimana daftar pemilih dan pendaftaran pemilih, pemutakhiran data pendaftaran pemilih dan daftar pemilih, gitu ya, nomor 7, standar 7. Standar ke-8 adalah akses ballot, surat suara untuk partai politik maupun kandidat, gitu ya. Apakah sesuai dengan standar yang disepakati, dia ikut membubuhkan parafnya ketika kemudian sebelum dicetak, gitu ya. Kampanye pemilu yang demokratis, pemilu harus kampanye harus demokratis, memberikan kesempatan yang sama, yang adil dan setara kepada setiap calon. Akses media maupun implementasi dari kebijakan dari kebebasan berekspresi. Dalam seluruh pemilu ada ekspresi. Ya, kampanye misalnya itu jelas sekali memerlukan ekspresi-ekspresi tertentu dan tidak ada larangan. Dana kampanye maupun pembelanjaan dana kampanye, pengeluaran, pemasukan dana kampanye. Kemudian balloting, ya, pemungutan suaranya, ya, penandaan pemungutan suaranya, sah ketidaknya surat suara ditentukan, dan seterusnya. Kemudian penghitungan suara maupun tabulasi suara, bagaimana itu dikelola dari awal, diproses, dipertanggungjawabkan secara transparan, akuntabel, ya. Kemudian peranan dari peranan dari perwakilan partai politik maupun kandidat, saksi kampanye misalnya, saksi dari pasangan calon misalnya, saksi dari calon legislatif misalnya, itu semua ditentukan di sini. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Adanya pemantau pemilu tanpa pemantau biasanya akan jadi sorotan. Pemilu-pemilu kita pada masa Orde Baru tidak dimungkinkan adanya pemantau pemilu, sehingga tidak diakui. Pemilu-pemilu setelah reformasi diakui, dan itu menjadi tinggi kredibilitasnya. Akhirnya adalah electoral justice system, misalnya mekanisme pengajuan keberatan, bagaimana penegakan hukum pemilunya. Nah, itu adalah bagian terakhir dari standar pemilu yang berlaku atau yang diakui secara internasional. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Ya, nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Saudara, yang ketiga, di dalam hukum pemilu juga, regulasi pemilu juga ada hierarki. Ya, hierarki itu secara konsepsional, ya, semua negara memiliki landasan hukum, umumnya terdiri atas dokumen pendirian, ya, di konstitusi, ya, seperti konstitusi, undang-undang yang disahkan oleh legislasi nasionalnya mereka, dan tingkat otoritas dari pembuat hukum yang masing-masing selalu memiliki sejarah, dasar, dan segala macam sesuai dengan konstitusi di masing-masing negara. Kedua, undang-undang ini berfungsi secara hierarkis yang menentukan bagaimana mereka menentukan peringkat dalam otoritas dan bagaimana otoritas dan ruang lingkup setiap tingkat berasal dari konstitusi. Ya. Nah, di kita sangat lengkap di soal ini karena memang kita
sudah lengkap di dalam mengatur hal ihwal mengenai pemilu kita. Struktur hierarkis bervariasi satu negara dengan negara lain karena tergantung pada bentuk pemerintahannya. Namun pada prinsipnya yang umum di sebagian besar negara dan merupakan kunci untuk menentukan tujuan setiap undang-undang dalam kerangka hukum dan peraturan, pada akhirnya ada yang menegakkan otoritasnya. Ada otoritas yang menegakkan terhadap peraturan-peraturan tadi itu. Ya, ada hierarkis, ada penegak hukumnya, begitu, dan pada saat bersamaan akan menjamin adanya keadilan di dalam pemilu. Itulah konsep di electoral justice system. Nah, saudara, jenis-jenis hierarki di dalam undang-undang ini konsep umum yang berlaku secara umum di banyak negara. Yang paling puncak adalah tentu konstitusi, sama seperti kita juga konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada proses legislasi maupun produk-produknya, itu yang kita sebut sebagai legal policy atau dalam bentuk undang-undang, ya. Itu adalah pembentuk undang-undang ranahnya. Pembentuk undang-undang adalah DPR dan pemerintah atau presiden. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah regulasi. Regulasi ini yaitu badan-badan yang memang ditugaskan sebagai penyelenggara pemilu. Ada peraturan KPU yang mengikat kepada semua peserta pemilu dan semuanya. Ada peraturan Bawaslu yang mengikat untuk pengawasan pemilu, DKPP untuk penegak kode etik, ya. Lalu juga ada prosedur-prosedur lain, gitu ya, misalnya surat edaran, surat keputusan, peraturan-peraturan yang bersifat teknis, dan ini juga code of conduct, kode perilaku, ya, yang semuanya itu bisa Anda terjemahkan, ya, bisa dipelajari, ya, kemudian prosedurnya code of conduct, kemudian ini juga ada guidelines, instruction, and policies. Ini semacam SE tadi itu, surat edaran dan segala macam. Ya, ini masuk ke sini. Ya, saya kira ini masuk ke sini. Ya, ini masuk ke sini. Ya, ini legislasi masuk ke sini. Lalu ini tentu ada bedanya. Nah, ini adalah internasional, hukum-hukum internasional, begitu. Baik, silakan dipelajari lebih detail karena ini sudah tersedia semuanya. Saudara-saudara, ini jenis-jenis hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di kita. Kita tahu bahwa sudah ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 yang isinya adalah strata peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Dasar 45, TAP MPR, ya, undang-undang atau Perpu. Anda tahu ya bedanya Perpu dan undang-undang. Ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, perda provinsi, perda kabupaten kota. Ya, itu hierarkis yang diakui dalam sistem hukum kita. Nah, saudara, selain itu juga ada hal lain yang perlu Anda ketahui, ialah ya beberapa jenis yang lain yang sudah mengerucut. TAP MPR, ya, ada peraturan DPR, DPRD, MA, MK, BPK, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, peraturan Menteri X, Y, Z. Nah, ini dia. Peraturan KPU, peraturan Bawaslu, peraturan DKPP ada di sini. Lalu ada juga peraturan di level daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta bahkan desa. Gitu. Nah, itu yang berlaku di dalam sistem hukum kita. Ini ya yang dimaksud di poin nomor 10 ini masuk dalam lembaga-lembaga yang memang dikhususkan untuk menyelenggarakan pemilu. Ada di peraturan itu. Peraturan-peraturan itu masih berlaku dan itu harus dipahami. Sebenarnya tidak saja dipahami, tetapi harus diikuti, harus dipatuhi. Nah, saudara, ini referensi yang bisa Anda kejar untuk mendalami lebih lanjut dalam materi kuliah ini. Nah, sampai di sini saya menghantarkan kajian kita. Jangan lupa bahwa arti pentingnya itu harus dipahami, kemudian jenis-jenisnya, bagaimana
hubungannya secara substansial antara berbagai perspektif dalam kehidupan, baik perspektif manusia dengan naluri yang tadi itu, kemudian perspektif jenis-jenisnya, kemudian perspektif elektoralnya. Sampai di sini saudara-saudara, salam sehat, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.